kembali lagi dengan kami, aku Mela dan aku Acel di channel podcast SMK Negeri 7 Samarinda. SMK Negeri 7 bisa, hebat, prestasi. Kali ini kita kedatangan tamu dari siswa-siswi SMK Negeri 7 Samarinda yang mengikuti lomba FLS 3N. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kayaknya kita kenalan dulu gak sih? Kan kita belum kenal ya, karena belum kenal maka tak sayang. Boleh dari Perkenalkan, nama saya Janeta Denis Wahyudi. Saya mengikuti lomba FLS 3N cabang lomba kriya dengan meraih juara 1. Perkenalkan, saya Suci Handayani yang mengikuti cabang lomba komik digital dan meraih juara 1. Baik, saya Anissa Tiara Salsabila dari desain poster meraih juara 2. Perkenalkan, nama saya Gavin Dwi Ilpana. Saya mengikuti lomba presiden cabang fotografi juara 2. Perkenalkan, nama saya Ravena Ramanugraha. Saya mengikuti cabang perlombaan jurnalistik dan meraih juara 3. Terima kasih. Wow, keren-keren sekali teman-teman kita ini. Ada pula beberapa orang yang sayangnya nggak sempat hadir di podcast ini, yaitu Andika Christian Immanuel yang mengikuti cabang lomba instrumen gitar solo yang meraih juara 2. dan Aurelia Syafira Cipta Puisi meraih juara 2. Dan terakhir, Nevan Eksa Alfariski yang mewakili lomba menyanyi solo putra yang meraih juara 1. Wah, ini kalian ini keren-keren banget loh, bangga deh. Wah, boleh nggak sih ceritain kira-kira gimana sih pengalaman kalian ikut lomba FLS 3N ini? Kayak lombanya tuh ngapain aja, terus kayak waktu lomba tuh kalian menghadapi rintangan apa aja gitu loh. Silakan dari Kakak Janet. Awal mulanya ikut kriya ini cuma iseng ya, karena untuk mewakili kelas. Lalu untuk lomba persiapan FLS 3N ini saya persiapan selama 2 bulan, dari bulan Maret sampai April ya. Wah, lama banget tuh. Terus gimana nih prosesnya nih? Prosesnya itu karena saya memakai saya jadi cuma perlu belajar menyimpan dan ya perlu Ini mudah atau susah nih kira-kira? menurut saya susah ya, karena saya juga baru pertama kali mengenali. Wah, kemarin Kakak Janet bikin kerajinan apa nih? Kalau Saya boleh tahu ya? produk saya namanya Namanya susah banget ya. Jujur, menarik banget nih. Kira-kira rintangan apa aja sih yang Kakak Janet hadapi waktu lomba FLSN kemarin? susahnya saya paling susah ya, saya mecahin kaca. jadi harus beli lagi. Terus tuh kekurangan dalam tali, menyetok tali saya harus beli online dari Jawa ya, jadi nunggunya lama tuh semingguan. Jadi kalau mau beli tuh harus kalian banyak biar nggak kekurangan gitu. Wah, kayaknya itu fatal banget ya Kak. Ya fatal banget ya, kalau kurang nggak bisa ikut nih. Wah, terima kasih Kakak Janet. Oke. Silakan Kakak Suci. Oke. Mulai dari mana dulu ya? Nggak apa nih, dari bangun pagi mungkin. Oke. Jadi sebenarnya saya juga tidak tahu ya bakalan diikutkan lomba FLS 3N ini. Tiba-tiba ditelepon gitu kan. Terus saya tiba-tiba diikutkan lomba FLS 3N ini, jadi saya langsung deg-degan gitu. Kemudian ya untungnya saya bisa berlatih dengan lancar aja selama kurang lebih 2 bulanan mungkin, itu semenjak puasa kemarin. Dari puasa? Mm-mm. Banget tuh, ya ampun kasihannya. Iya, walaupun pas latihan memang agak males-malesan sih. Karena sambil puasa itu wajar sih guys. Iya. Saya juga sepertinya seperti itu ya. Apalagi kan saya kurang bisa kan bikin cerita yang menarik gitu. Oh gitu. Tapi juara 1 nih. Alhamdulillah. Ini tuh berkat dari saya pas itu lagi scrolling TikTok, kemudian menemukan VT di mana di VT itu kita disuruh menyebutkan nih alasan kita suka menggambar. Waktu saya baca komennya, itu saya nemu nih komen yang menarik. Kalau dia tuh mulai suka menggambar itu dari ayahnya. Nah, kemudian di situ saya ambillah
cerita dia buat saya masukin ke cerita di komik saya. Wah, ini membuktikan kalau scrolling TikTok kalau digunakan dengan bijak ya, ini bisa memunculkan motivasi nih. Ada inspirasinya dari scrolling TikTok ya. Iya. Wah, keren banget, keren banget. Terus rintangannya nih waktu penjurian kemarin tuh gimana sih, kayak apakah ada hal yang deg-deg? Kalau itu pasti deg-degan banget sih, apalagi kan ini lomba pertama saya ya. Wah. Jadinya saya merasa mual-mual banget waktu itu, pusing banget, deg-degan banget. Terus saya awalnya kayak merasa, wah kayaknya nggak menang nih, soalnya jurinya bilang tuh apa ya kalau nggak salah, ada kayak masalah tentang entah itu dari brushnya. Di situ saya pakai brush yang ada dari pin kan, custom. Jadi saya merasa wah kayaknya nggak menang ini. Terus tiba-tiba pas dipanggil SMK 7, saya langsung kayak gemeter banget. Oh my god, siapa sangka gitu kan, ya ampun. Keren, terima kasih Kakak Suci. Sama-sama. Silakan. Baik, kalau dari saya, kalau dari awalan ya, Iya. kalau dari pertama kali sebenarnya kan kemarin itu ada tes buat ikut FLS untuk yang kayak poster. seleksi kah? Iya, ada seleksinya buat yang poster. Itu tuh ada sekitar, sebenarnya awalnya itu 8 orang. Cuman karena saya ingin ikut, ya udah saya ikut seleksinya kemarin. Nah, tapi ternyata saya menang seleksinya gitu. Nah, jadi karena itu saya berlatihan juga sekitar ya mungkin 1,5 bulan kalau dihitung-hitung. Nah, dan juga ini juga untuk pertama kali saya ikut lomba poster sebesar ini tingkat kota, ya itu untuk pertama kalinya. Nah, ya mungkin gitu aja sih. Kalau untuk kendalanya nggak ada karena udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau soal kayak gitu jadi aman gitu. Emang nggak deg-degan waktu presentasi? Presentasi kalau kami nggak ada presentasi kemarin, jadi langsung udah diketik duluan gitu, udah dikirimin sketsa sama penjelasan dari konsep posternya tuh udah ada gitu di tangan jurinya, jadi udah dikirim sebelum lomba dimulai. Begitu. Keren. Wow. Ya, Berarti kayak itu on the spot gitu kayak. iya betul. Kok bisa ya? Keren banget Tapi sih. enak banget sih, Iya. nggak presentasi soalnya. Iya. Terima kasih, Bye. Tiara. Silakan lanjut. Kalau dari saya, pengalaman saya itu sangat panjang untuk mengikuti lomba Berat ini. nih kayak ini. Wah, kita siap-siap dulu nggak? Siap-siap dulu nggak sih? Ini kita siap-siap dulu. Oke, silakan. Pertama itu dari seleksi dari sekolah dulu. Seleksi sekitaran ada 4 atau 5 orangan gitu. Dan saya dari situ saya latihan terus dan sampai akhirnya saya dipilih oleh Pak Yunan. Wah, kebanggaan nih, kebanggaan. Ya. Dari situ setelah saya dipilih saya latihan terus kiranya sekitar 1 bulan hingga 2 bulan saya latihan terus itu. Dari Samarinda sampai Tenggarong tuh saya latihan terus. Wah, jauh nih sampai Tenggarong ya. Ya, sangat jauh. Balikpapan? Enggak Oh, sampai. enggak nyampe ya. Lalu? Lalu saat itu saya sama pembimbing saya itu memulai untuk mencoba foto. Tepatnya itu di Tenggarong, saya coba foto itu sekitaran 3 harian saya foto. Lama tuh. Setelah dicek, setelah di semua detailnya itu ternyata kurang. Hasilnya kurang, jadi saya memutuskan untuk kesana lagi cari tempat fotonya itu sekitaran 2 harian dan akhirnya saya dapat untuk foto yang untuk dijadikan bahan lomba itu menurut saya sangat bagus dan sangat alurnya ceritanya tuh sesuai dan balance gitu. Berarti tuh bolak-balik dari Tenggarong Samarinda. Iya, selama sebulan 2 bulanan. Capek ya itu ya. Sangat capek. Budgetnya berapa nih pengeluaran ini? Lumayan nih kayaknya. Sangat banyak. Sangat banyak. Kasihan ya. Itu didampingin ya. Iya, didampingin sama Pak Yunan. Terus kayak sewaktu kamu mempresentasikan itu ke juri, kayak gimana sih perasaan kamu, atau kamu dapat kritikan yang nyelekit atau gimana gitu mungkin? Selama saya saat presentasi itu
saya ada rasa grogi tapi saya tetap pede dan percaya diri. Dan saat ditanyain juri itu saya cuma dikasih satu pertanyaan aja sih. Wah, satu pertanyaan. Iya, jadi nggak terlalu sulit bagi saya. Itu memang satu pertanyaan setiap pesertanya atau gimana nih? Satu pertanyaan tuh bebas, jurinya mau nanya berapapun. Cuma saya dari 3 juri itu cuma satu aja yang ditanyain. Wah, Gitu ya. artinya sudah bagus gak sih ini? Ini artinya sudah good. Jadi gitu aja nih. Udah gitu aja. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu, emang kamu foto apa sih buat bahan lomba? Foto yang saya ambil itu tentang kerajinan tenun Ulap Doyo. Ulap Doyo sendiri itu aslinya tuh berasal dari Kutai Barat, tepatnya di Tanjung Isu. Alasan saya memilih itu karena saya ingin memperkenalkan bahwa di Tenggarong itu ada kerajinan tuh terbuat dari serat daun doyo. Jadi bukan hanya dari kain-kain biasa gitu. Dari seratnya mungkin juga ada di Samarinda gitu. Wah, ini menarik banget sih karena dia kayak secara tidak langsung mengenalkan gitu. Iya, Iya betul, kan ya? memperkenalkan. Keren banget. Terima kasih Gavin. Oke, jadi kenapa bisa masuk ke lomba jurnalistik ini karena waktu itu ada lomba bulan bahasa di SMK 7 dan itu alhamdulillah juara 1 dari beberapa kelas. Jadi terus persiapannya tuh lama banget, mulai dari puasaan itu banyak lah pokoknya persiapannya. Terus juga ngelakuin wawancara tuh ke yang orang yang saya angkat ceritanya. Lalu dalam penulisannya juga saya juga coba-coba nulis terus kan, dan berkali-kali juga kena revisi, terus berkali-kali juga ngulang. Wah, capek banget sih itu ya. Masih semangat sih dia tapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus pas hari H nulis lagi kan, ulang di tempatnya. Itu kayak dikit-dikit ngeblank. Jadi kayaknya banyak yang lupa ditulis juga. Oh, banyak yang kelewatan berarti, ya ampun. Kayaknya ya. Kayaknya iya ya. Ya ampun. Wah, kayak itu presentasi atau gimana? Enggak presentasi. Jadi kayak langsung ngetik di on the spot. Iya, ngetik terus kumpul. Oh. Tapi di hari H itu juga ada masalah sih. Waduh, apa itu? Boleh nggak diceritakan? Kita penasaran sih. Itu kan karena bikin karya, jadi harus nyertakan surat keaslian berkas. Nah, surat keaslian berkasnya tuh ketinggalan di rumah. Jadi habis lomba tuh kan dari jam 9 sampai jam 11 tuh 2 jam waktunya. Habis itu istirahat, keluar dari kelas lah. Terus pas masuk lagi jam 12, itu panitianya baru ngasih tahu kalau disuruh ngumpulin berkasnya. Terus saya jadi lupa, jadi ingat kan kalau lupa. Jadi saya balik ke rumah. Dan kebetulan rumah saya jauh. Di mana tuh? Di Lojanan. Lojanan ke? SMA 3 Itu di mana SMK 3? di Juanda. Lumayan Jadi sih. saya siang-siang panas-panas bolak-balik. Aduh, Terus kasihan banget. karena saya kira bakalan buru-buru gitu kan. Jadi saya tuh laju di jalan. Terus motor saya sempat mati 2 kali. Terus tapi pas balik lagi udah tenang kan, udah nunggu. Kirain bakal cepet. Ternyata jurinya delay penilaian sampai setengah 6. Sumpah. Iya, jadi selama itu jurnalistik diumuminnya terakhir. ya bingung sih ini mau bersyukur atau gimana nih. Tapi alhamdulillahnya juara 3. Alhamdulillah. Wah, kita sudah mendengar pengalaman kakak-kakak yang sangat hebat ini ya. Wah, tapi aku masih penasaran sih ini. Kira-kira nih di lomba FLS 3 ini berapa sih budget yang kalian keluarkan? Boleh nggak sih diceritain gitu loh, kayak dari dari akar-akarnya. Dimulai dari Kakak Janet. Ini yakin? Wah, bentar dulu, ini seberapa banyak nih? Tidak perlu spesifik lah ya. Wah, Ratusan lah berapa pokoknya. sih? Ratusan. Aku pengen tahu ya spesifik nih, gimana dong? Malu. Gak apa-apa, kita sini santai aja nggak sih?
Ya hitung aja lah ya. Hitung sendiri lah ya. Saya tidak mau nyebut. Editor. Langsung total jangan ya. Satu saya beli sekitaran jangan dikat ini ya. Terus tuh pecahin satu jadi lagi dan satu karena custom ya, karena custom. Terus tuh beli banyak hitung sendiri. Jangan ditotalin. Itu berapa tuh? Sampai 500 ke atas. Ya, lebih. Yes. Wah, sakit kepala aku dengerin nih. Juara 1 sih. Alhamdulillah. Nggak kebayang ya habis berapa nyampe Begitulah ya guys. nyampe nggak sih itu? Iya. Silakan. Oke, kalau saya sendiri sih nggak ada pengeluaran ya, karena saya selama ini latihan cuma di rumah aja, sambil rebahan. Mungkin siapa tahu kayak jajannya gitu selama latihan berapa pengeluarannya mungkin. Oh, nggak ada sih. Oh nggak ada. Jadi kayak nggak ngerjain sambil nyemil gitu nggak? Nggak, sambil kuat ya. sambil rebahan Kuat aja, banget Kak. ya. Kuat sih. Iya. Iya. Kalau ini Tiara gimana? Maybe just only for this. Oh iya kak. Wah, Cuman oke. buat ini aja, ini sekitaran ya 2 mungkin. Dua apa tuh? Ya ambil kesimpulan sendiri aja lah ya. Kalau apa selama gitu mungkin 2.000. pelatihan mungkin ada karena memang ketemuan sama pelatih memang di luar biasanya, nggak di dalam sekolah. Kadang kalau nggak di tempat kerja pelatih di kafe gitu biasanya. Itu pengeluaran tuh. Pengeluaran biar nggak stres kan ya. Kita harus sambil minum kah, sambil makan, sambil ngapain kah? Yoga, pilates. Bikin poster senyamannya kan ya. Iya, senyaman mungkin ya. Yang ini udah senyum-senyum nih. Waduh. Kalau dari saya sendiri itu karena PP bolak-balik dari Samarinda ke Tenggarong tuh ya sekitaran 300-an lebih lah. Karena uang bensinnya juga mahal sekarang, bensin naik kan. Dan uang makan juga. Uang makan juga termasuk di uang makan. Uang jajan mungkin, uang jajan. Oke, 3. Itu aja ya. Kalau saya sendiri sih paling ngeluarin duit bensin aja sih dari Lojanan ke tempat latihannya. Yang motor mogok itu? Itu alhamdulillah enggak kenapa-napa. Oh, enggak. Cuma trouble dikit aja. Dan alhamdulillah. Kayaknya enggak ada ngeluarin duit, cuma bensin aja. Oke. Maaf ya. Rata-rata pada pengeluarannya habis di bensin ya. Mungkin yang paling besar ada di Kria nih. Agak enggak expect sih sebenarnya, tapi ya wajar aja enggak sih, kan Kria banyak kayak yang harus dianu-anuin. Nih, aku pengen tahu juga deh. Kira-kira kalian tuh ada nggak sih kayak motivasi untuk teman-teman di luar sana yang kayak masih ragu gitu untuk ikut lomba-lomba kayak gini? Gimana? Ada dong, pasti ada dong. Satu-satu nih. Satu-satu ya aku tanyain ya. Kakak Janet. Kasih dong motivasinya buat teman-teman di luar sana biar lebih pede, percaya diri gitu. Kalau buat saya sendiri, kalau semisal kalian kesusahan dan mau masuk kuliah, mending ikut aja ya, karena sertifikatnya juga lumayan dan bisa masuk jalur prestasi. Itu motivasi saya juga sih. Buat kalian-kalian juga yang ya susah buat belajar masuk SNBP atau SNBT, bisa nih masuk jalur prestasi karena sertifikat. Ya, dari itu aja saya. Wah, memotivasi banget nih, aku ikut termotivasi lah ini. Kayak, boleh nggak ikut lagi deh aku mau ikut lomba nih. Boleh? Oke. Kalau saya sendiri jujur kurang bisa memberikan motivasi karena saya Oh iya sih. karena saya sendiri juga sering banget diberikan motivasi oleh orang-orang di sekitar saya, jadi saya merasa saya harus menang ini. Wah, Dan motivasi dari Kak Janeta juga sangat benar ya, saya setuju. kayak tambahan lagi mungkin scrolling TikTok dengan bijak. Iya, Biar betul-betul. dapat motivasinya. Oke, boleh? Kalau untuk dari saya sendiri sih mungkin ya nggak salah ya untuk pertama kali ikut
awal pasti gugup, takut ini itu, tapi kalau udah dapat hasilnya pasti enak kok gitu. Karena kemarin juga sempet kayak gitu. Langsung lega, plong Iya, gitu kan ya. langsung kayak plong, tenang gitu kan. Apalagi saya sendiri kan juga ngincar beasiswa pastinya, jadi juga ngincar prestasi di luar sana gitu. Ya mungkin itu aja. Ini ya kita harus mencoba dulu ya guys, kayak menang belakang tuh belakangan aja gitu. Menang kalah. Upsi, menang kalah itu belakangan aja. Kayak kalau udah dapat hasilnya yang menang tuh pasti kayak udah langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak gitu. Yang penting pede dulu. Pede, percaya diri. Silakan. Kalau dari saya sih, saya sarankan untuk kalian yang ingin mencoba lomba itu coba aja dulu, pede aja dulu. Karena mengikuti lomba itu jadikan pengalaman aja, menang kalah itu urusan belakang. Karena ini dunia aja ini. Asik. Waduh. Cuk. Wow, motivasi banget nih. Nah, itu aja dari saya. Masa sih itu aja? Itu aja. Wah, oke deh kalau gitu. Silakan. Udah diambil lagi motivasinya. Jadi intinya coba aja, karena saya juga jurnalistik ini bukan bidang saya, dan ini awalnya terpaksa ngikut. Santai. Jadi penting coba aja dulu, dalamin yang sudah dilakuin dan terus coba. Menang kalah tuh belakangan dah pokoknya. Yang penting mencoba pengalaman. Yang penting mencoba katanya. Betul. Wah, motivasinya motivasi banget sih. Kayak tapi kadang kita tuh masih ngerasa takut banget gitu, kayak takut kalah ya, padahal nggak apa-apa banget nggak sih kalah itu, kan jadikan pengalaman aja ya. Ya kan ya? Iya nggak? Iya betul. Iya. Oke. Dari lomba FLS 3N ini ya, kalian kira-kira ada kayak pengen ninggalin kesan apa gitu? Kayak ada nggak sih kata-kata gitu? Wah, terlalu sikat ya. Kayak apa ya Cel ya? Kayak kesannya buat lomba FLS 3N ini apa? Kayak kalian pengen ikut lagi nggak sih buat kedepannya, atau di perkuliahan nanti gimana, kalian mau ikut lagi atau enggak? Iya, apalagi yang kelas 10 kan baru-baru nih, Iya. baru pertama kali ikut. Tahun depan gimana nih? Ikut lagi nggak? Ikut lagi dong. Juara satu. Amin. Gimana? Yuk. Yuk. Kakak Janet bisa dong kasihkan kesan-kesan kata-kata gitu. Kalau menurut saya, kesan saya tuh ya saya mau ikut lagi sih, karena udah pede mencoba dan dapat hasilnya. Wow. Dapat hasilnya, alhamdulillah. Tapi karena tahun depan juga sudah tidak bisa ikut ya. Jadi kesan saya tuh, saya harus kalau sekali mencoba harus bisa gitu, harus lanjut sampai akhir gitu. Ya gitu aja dari saya. Kesannya Santai, kita santai. apa ya? Jujur bingung. Kayak tahun depan kan juara 1 nih, kayak provinsi nggak sih? Bismillah, nih? provinsi juara 1. Apakah sudah ada Amin. persiapannya gitu kan, kayaknya aku mau bikin ini deh, kayaknya aku nanti di Bali mau gini deh. Nah, kalau itu rahasia lah. Dispen sampai nasional. Wah, amin. Kita doakan yang terbaik guys. Amin. Alhamdulillah. Gitu aja kali ya. Kalau untuk saya sendiri sih mungkin bakal ikut lagi karena jujur seru. Tagihan nih kayaknya. Jujur seru dan asik, jadi ikut lah ya. Jadi why not ikut lagi tahun Why not? depan. Why not? Yeah, oke, Mungkin ya, of course man, gitu. of course. Ya. Semangat yang tinggi ya anak-anak ini. Kalau dari saya, harus tetap semangat untuk adik-adik sana yang ingin mencoba lomba. Tetap semangat dan tetap harus Santai aja, santai. grogi. Yaitu tadi dari saya tuh, tetap semangat dan jadikan pengalamannya aja. Siap. Kesan saya selama lomba ini sih kayak nyesel aja baru ikut sekarang. Wah, Kenapa nggak dari kelas 10? nyesel. Karena tahun depan kan udah nggak bisa ikut lagi ya. Iya. Udah kelas 12. Jadi mungkin bakalan dalami lagi dan buat karya lagi. Tapi nggak tahu ya, lihat nanti. Gitu.
Berarti kayak kalian yang masih kelas 10 atau kelas 11 tuh jangan takut buat ikut lomba guys. Kayak cobain aja dulu dari sekarang, karena takutnya nanti seterusnya nggak tahu kan ya bisa atau ikut atau enggak gitu. Oke, terakhir nih. Tuh, kalian pasti udah capek kan? Terakhir nih, gimana sih perasaan orang tua kalian kayak ketika kalian ikut lomba ini, terus waktu juara tuh gimana sih kayak, what? My baby? Anakku? Keren gitu. Gimana? Boleh dong kasih tahu. Kalau dari orang tua saya sendiri suportif ya, dan alhamdulillah mau modali juga. Iya sih, kalau tadi modalnya juga ini rekor deh. Ya suportif, dan kalau dapat hasil juga ya pasti senang kan. Ya ya pokoknya dari orang tua saya sangat suportif dan semangat dari orang tua. Semangat Janet. Kalau saya juga orang tua saya sama, dia juga suportif, dan saat mereka tahu kalau saya juara 1, saya langsung dipeluk gitu. Suci. Wah, mereka bangga banget, apalagi ibu saya. Wow, mengharukan sekali. Mungkin kalau dari saya kan, terutama kan saya tinggal sama mama aja nih. Iya. Jadi nah, memang dari dulu saya memang suka gambar dari TK. Jadi disupport dari hobi. udah disupport dari dulu. Jadi kalau sudah sekarang, apalagi sampai tingkat kota, ya jujur sangat bahagia. Tiara. Ya mungkin begitu aja. Oke, wow. Mengharukan. Kalau dari saya itu orang tua saya tuh sangat nge-support saya, terutama dari modal. Saya disupporti juga sama orang tua. Dengan hasil begini orang tua saya sangat bangga dan sangat berterima kasih untuk kedua orang tua saya. Cukup Itu sih. waktu orang tua kamu tahu kamu bolak-balik nggarong Samarinda gimana tuh? Tetap dia dibolehin karena disupport. Oh, suportif. Wow, Kevin. Alhamdulillah orang tua saya juga suportif banget, dan karena sering latihan tuh kan jadi sering pulang malam tuh. Sebelumnya tuh nggak terlalu dibolehin, tapi karena latihan jadinya dibolehin. Strict parent. Terus juga alhamdulillah pas menang tuh langsung bangga lah. Wow, pengen. Yay, oh my Jadi god. gitu. Keren-keren banget ya ampun. Kita juga sangat bangga dengan kalian semua. Kita sudah mendengarkan ya cerita-cerita pengalaman dari kakak-kakak yang sudah sangat hebat ini. Sepertinya sudah sampai sini aja ya. Jujur ini sudah sangat panas banget nih. Panas ya, kita udah tuh keringatan banget nih, kita udah glowing, beroily. Kayaknya sudah ya, sampai sini aja ya. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.